Akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokumen Suci Casakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Hiroshi Harada yang bertujuan mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajina Widyunika dilantik sebagai ketua. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Choi Sangiin atau Gedung Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang menguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan tentang dasar negara. Kepada saudara-saudara, saya persilakan. Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya. Jadi mengatakan bahwa Indonesia negara yang sangat besar dan bersatu. Karena itu membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui, saya mengerti kata-kata Anda. Tetapi perlu diingat, Indonesia ini adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kau tidak dengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentinganmu saja yang dibutuhkan. Tapi Bung, Indonesia ini Saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya di situ sudah jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Bagaimana ini? seharusnya berlandaskan Islam. Tidak harus. Nah, saudara-saudara, kalau sidang seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya akhiri sidang kali ini dan akan dilanjut besok. Hari kedua tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat di sini. Kita akan membahas lagi bahasan dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya, maka dari itu laporan hasil kemarin yang akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara sekalian, kapan dan bahan lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh tapi poin yang berdasarkan dari ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahkan agama, semua agama dan keyakinan yang hanya menuju kepada suatu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang lebih penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini bermayoritas Islam. Saya tidak setuju.
Kalau Anda berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang, saudara-saudara. Saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga tepatnya tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumus. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menyamakan, yaitu Tuhan, tetapi bukankah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima semua kalangan, masyarakat semua rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Maka dari itu saya beri nama Pancasila, dan kita semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana kelanjutan kita kemarin tentang bahwa hasil negara harus berlandaskan dengan Islam? Bagaimana? Apakah saya boleh ikut berpendapat? Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan suatu dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara yang baik, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan